Halo semuanya, kembali lagi di channel Adi bersama dengan gue Mehdi. Agak sedikit berbeda setupnya karena agak gue boba dikit. Dan kali ini di video ini gue tidak mau mereview, melainkan gue akan mencoba bikin video karena ada yang berkomentar di salah satu video kita, Bang, coba rekomendasi laptop dengan harga 1 jutaan. Nah, gue buat aja langsung videonya, rekomendasi laptop 1 jutaan. Let's go! Disclaimer dulu, semua laptop yang gue rekomendasikan di sini adalah laptop second, karena laptop harga 1 jutaan nggak mungkin ada yang baru, ya kan? Jadi ini semua laptopnya second. Dan video ini dibuat pada tanggal 24 Agustus 2021. Jadi kalau kalian nontonnya di Agustus 2047, laptopnya udah nggak ada ya. Jadi jangan komentar pas 2047 komen, Bang, laptopnya nggak ada. Iya 2047, bikin 2021 ya. Jadi ingat, ini 2021, harganya harga 2021. Langsung aja ke laptop yang pertama. Laptop yang pertama di sini gua ada HP Mini 110. Kalau mau nonton review lengkapnya kita juga udah pernah review, bisa klik card yang ada di atas. HP Mini ini termasuk ke kategorinya notebook ya, bukan laptop karena dia berukuran 10,1 inci. Nah, karena ini notebook, jadi buat kalian yang membutuhkan untuk pekerjaan yang ringan-ringan aja, jangan dibuat ngedit video. Buat kalian yang ringan-ringan aja dan mudah dibawa-bawa, bisa menggunakan HP Mini ini. Terus gimana dengan spesifikasinya? Spesifikasi dari HP Mini ini dia menggunakan prosesor Intel Atom Dual Core N570 dengan kecepatan 1,6 GHz. Jadi kalau untuk pekerjaan ringan-ringan aja, laptop ini, notebook ini masih support banget. Terus juga RAM-nya dia menggunakan RAM DDR3. Terus berkapasitasnya ya cuma 1 GB aja karena ini notebook HP Mini ini udah cukup lama notebooknya. Lanjut untuk laptop yang kedua, di sini ada Asus EPC 1015PX. Nah, laptop kan, notebook ini pada masanya ini sangat terkenal banget ya. Banyak juga orang yang pakai untuk semua kalangan karena notebook ini mempunyai desain yang cukup oke pada masanya. Notebook ini juga menggunakan prosesor yang sama kayak notebook yang sebelumnya udah gue sebutin, HP Mini, dia Intel Atom N570. Cuma RAM-nya ini berbeda. Dia RAM ini menggunakan 2 GB karena yang sebelumnya HP Mini cuma 1 GB. Terus juga harddisknya dia menggunakan harddisk bawaannya 320 GB. Nah, notebook Asus EPC ini bisa dibilang notebook yang termurah ya, karena kalau kalian di marketplace itu harganya range-nya 1 juta ke bawah. Mungkin kalau yang kondisinya masih bagus banget mungkin harganya 1 jutaan, tapi kebanyakan sih udah di bawah 1 juta. Dan kalian bisa cari di e-commerce bekas yang depannya O belakangnya X, kalian bisa cari di situ. Next-nya nih ada Lenovo ThinkPad R400. Nah, ini juga udah pernah kita review. Kalau mau nonton review lengkapnya bisa klik card yang ada di atas. Di sini gue cuma membahas singkatnya aja. Nah, laptop ini kalau nggak salah keluaran tahun 2012. Terus juga dia udah menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, laptop Lenovo ThinkPad ini masih mumpuni banget kalau kalian butuh laptop dengan harga 1 jutaan. Terus juga RAM-nya dia juga udah menggunakan RAM 2 GB yang bisa di-upgrade maksimal 4 GB. Terus storage-nya juga dia masih menggunakan hard disk. Ya kalau untuk laptop segitu wajar lah ya dengan menggunakan storage hard disk. Terus Lenovo ThinkPad ini juga punya fitur keren ya. Dia punya fitur di keyboardnya itu water resistant. Jadi kalau kalian tidak sengaja ketumpahan air pada keyboardnya, nah itu ada jalurnya sendiri untuk pembuangan ke bawah. Jadi tidak langsung kena ke motherboardnya. Nah, itu menjadi nilai tambah buat si Lenovo ThinkPad. Jadi mungkin kalau untuk pekerja-pekerja lapangan yang sering menggunakan laptopnya outdoor, nah kalian bisa pilih laptop Lenovo ThinkPad R400 ini. Dan value-nya ini cukup lumayan untuk laptop dengan harga, kalau gue cari di e-commerce ya, harga itu masih di range 1,5 jutaan. Next ada Dell Latitude E6500. Sebenarnya sih ini antara E6500 atau 6400 karena modelnya cukup sama ya. Setelah gua riset emang hampir mirip lah, kayak kembaran gitu laptopnya. Dan dia juga ini laptop build up ya, dia sama kayak Lenovo ThinkPad R400 yang tadi udah gue sebutin. Nah, karena ini laptopnya bisa dibilang mirip dengan ThinkPad, nah berarti laptop ini kuat di segala medan. Mobil kali, bisa lewat segala medan. Nggak, ini cuma laptop, bukan mobil. Maksudnya tahan kalau misalnya dipakai di outdoor gitu atau panas segala macam, laptop ini kemungkinan lebih kuat daripada laptop pada umumnya. Terus juga prosesornya juga sama kayak Lenovo ThinkPad R400, dia menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo. Terus juga RAM-nya masih DDR2. Bukan tapi ya, emang sama kalau Core 2 Duo. RAM-nya DDR2. Dia maksimum bisa di-upgrade sampai 8 GB dan storage-nya ini masih menggunakan hard disk 320 atau 500 GB. Nah, kerennya dari Dell Latitude ini,
dibanding Lenovo ThinkPad R400, dia sudah ada Nvidia, apa namanya tuh? Nah nih, Nvidia Quadro NVS 160M sebesar 256 MB. Ya emang tidak signifikan sih, ada penggunaan Nvidia-nya, cuma ya dia ada nilai plus lah kalau misalkan di head to head sama R400 ThinkPad. Ada tambahannya di Nvidia-nya itu, biarpun tidak terpengaruh banget. Dan laptop ini range-nya juga harganya sama ya, 1,5 jutaan. Kalian bisa cari juga di e-commerce. Jadi kalau bagi ke selera sih, kalau kalian suka dengan ThinkPad bisa ambil yang R400, atau kalian mau cari yang mirip dengan ThinkPad yang modelnya juga sama tapi nggak mau pakai ThinkPad, bisa pakai si Dell Latitude E6500 ini. Nah, laptop yang terakhir di sini gua ada Lenovo G405. Nah, Lenovo G405 ini dia laptop AMD ya. Ini gue selipin AMD 1 nih, karena kan dari tadi udah sebutinnya Intel terus kan. Terakhir gue taruh ini AMD. Nah, laptop ini dia gunain AMD S1 2100 yang digabungin sama RAM sebesar 4 GB. Jadi kalau kalian buat komputasi multitasking atau mengerjakan Office dan lain-lain, laptop ini masih mumpuni banget. Udah gitu karena dia AMD pasti ada graphic card integrated, dia pakai AMD Radeon. Ya biarpun sama, tidak terlalu signifikan ada AMD Radeon, tapi kalau kalian mau butuhin buat desain atau buat desain pakai Corel atau Photoshop, laptop ini masih bisa banget. Terus juga desain dari laptopnya ini menurut gua cukup oke ya. Ya desain Lenovo G40 pada umumnya. Ada yang kemarin juga udah pernah gue bikin videonya, tapi itu yang versi untuk Intelnya. Nah kalau yang AMD ini mungkin desainnya nggak gitu beda jauh sama laptop yang Intelnya. Terus juga beratnya juga dia masih bisa dibilang cukup ringan, hanya sekitar 2,2 kg. Jadi cukup standar lah untuk ukuran laptop. Dan kalau kalian pengen beli juga laptop ini, harganya itu masih di range 1,8 jutaan. Ya 1,8 1,9. Tapi masih masuk 1 jutaan karena belum nyampe 2 juta. Jadi masih segitu. Kenapa nih gue taruh terakhir? Karena menurut gue laptop ini harganya masih cukup mahal. Jadi gue taruh di urutan paling terakhir. Seperti itu. Nah, dan itulah 5 laptop rekomendasi dari gue dengan harga 1 jutaan. 1 jutaan tuh maksud gue dari harga 1 juta sampai 1,9 juta. Nah, kalau menurut kalian gimana? Atau kalian punya rekomendasi laptop lain dengan harga 1 jutaan? Boleh tulis di kolom komentar. Plus, kalian gunain laptop itu untuk apa aja? Buat ngebantu teman-teman yang pengen beli laptop dengan harga 1 jutaan, bisa terbantu dengan komentar-komentar kalian. Jadi kita buat komunitas di YouTube kita ini komunitas yang baik. Jadi mungkin sekian aja untuk rekomendasi laptop 1 jutaan dari gua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Stay safe and goodbye.